Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Wisnu Rayuda dengan NIM 2215051055. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan beberapa topik yang akan kami ajukan untuk proyek UAS pada mata kuliah pemrograman mobile. Baik, langsung saja di sini saya akan menyampaikan topik yang pertama, yaitu aplikasi transaksiku. Nah, di aplikasi ini nantinya pengguna dapat melihat keuntungan dan mencatat pemasukan dan pengeluaran dari penjualan mereka. Jadi, dapat diharapkan aplikasi ini menjadi salah satu solusi untuk para pedagang-pedagang kecil dalam mengatur keuangan mereka. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan rancangan fungsional dari aplikasi transaksiku. Yang dimana yang pertama pastinya kami akan membuat sebuah halaman login dan register agar data yang tampil sesuai dengan data user yang ada di database. Nah, setelah user login, selanjutnya akan tampil halaman utama yang dimana berisikan fungsi-fungsi sebagai berikut, yaitu tampilan total keuntungan dan tampilan tombol untuk masuk ke halaman pemasukan dan pengeluaran. Selanjutnya, user dapat memilih ingin memasukkan pemasukan atau pengeluaran. Jika menekan tombol pemasukan, maka user akan masuk ke halaman pemasukan. Nah, di halaman pemasukan ini berisikan fungsi yaitu formulir untuk memasukkan pemasukan baru, yang dimana berisikan input jumlah pemasukan, pilih kategori, dan tombol simpan. Maka transaksi akan tersimpan di database. Nah, jika user menekan tombol pengeluaran pada halaman utama, maka akan dialihkan ke halaman pengeluaran, yang dimana halaman ini berisikan formulir untuk memasukkan pengeluaran baru yang berisikan input jumlah pengeluaran, pilih kategori, dan tombol simpan untuk menyimpan ke database. Selain menambahkan data, nantinya kami akan menambahkan fungsional yaitu mengubah dan menghapus data. Baik, untuk halaman selanjutnya adalah halaman riwayat transaksi, yang dimana halaman ini berisikan tampilan daftar transaksi yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu transaksi pemasukan maupun pengeluaran, dan nantinya akan diberikan opsi untuk menghapus transaksi. Nah, selanjutnya implementasi fungsi kalkulasi keuntungan yang kami gunakan adalah hitung total pemasukan dan total pengeluaran, yang nantinya keuntungan sama dengan pemasukan dikurangi pengeluaran. Jadi, nantinya informasi ini akan ditampilkan di halaman utama. Baik, sekian penjelasan singkat dari topik pertama yang kami ajukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk aplikasi selanjutnya, di sini kami akan merancang sebuah aplikasi yang bernama yaitu Perpus Cerdas. Nah, aplikasi Perpus Cerdas ini adalah aplikasi perpustakaan sekolah yang memungkinkan pengguna untuk mencari buku, melihat daftar buku, dan berinteraksi dengan daftar buku tersebut. Nah, tujuannya adalah mempermudah pengguna dalam mengakses informasi tentang buku-buku yang tersedia di perpustakaan sekolah, serta meningkatkan efisiensi dalam melakukan pencarian dan interaksi dengan buku-buku tersebut. Nah, selanjutnya adapun rancangan fungsionalnya, di mana yang pertama yaitu pencarian buku. Nah, di mana pengguna dapat mencari buku berdasarkan judul atau kata kunci. Nah, fungsi pencarian akan memfilter daftar buku sesuai dengan kriteria pencarian pengguna dan menampilkan hasil pencarian dalam bentuk daftar untuk memudahkan pengguna menemukan buku yang diinginkan. Yang kedua yaitu ada daftar buku, di mana aplikasi akan menampilkan daftar buku yang tersedia di perpustakaan sekolah. Nah, daftar buku dapat berupa data statis yang telah disiapkan sebelumnya atau dapat diambil dari sumber data eksternal seperti database untuk memastikan informasi buku selalu terbaru. Yang ketiga, ada antarmuka pengguna, di mana di antarmuka pengguna ini dirancang dengan sederhana dan intuitif agar mudah digunakan oleh pengguna.
Yang keempat, ada interaksi dengan daftar buku. Nah, aplikasi akan mengimplementasikan fungsi untuk menangani interaksi pengguna dengan daftar buku. Ketika pengguna mengklik salah satu buku, akan ditampilkan informasi lebih lanjut mengenai buku tersebut atau pengguna dapat melakukan tindakan tertentu seperti meminjam buku jika fitur peminjaman telah diimplementasikan. Baik, topik selanjutnya yaitu di sini kami mengambil resep makanan. Nah, di resep makanan ini menyediakan koleksi resep makan dari berbagai masakan dan kategori. Pengguna dapat mencari, menyimpan, dan berbagi resep favorit mereka dengan mudah. Nah, ada pula fungsi-fungsi utama resep makanan yang dibuat ini, yaitu pertama, pencarian resep. Pengguna dapat mencari resep berdasarkan kunci, kategori, dan jenis makanan yang diinginkan. Tampilan data resep. Setiap resep memiliki halaman detail yang mencakupi informasi tentang bahan-bahan yang diperlukan, instruksi langkah demi langkah untuk memasak, waktu persiapan, dan jumlah porsinya. Yang ketiga, menyimpan resep. Pengguna dapat menyimpan resep yang diminati ke dalam koleksi pribadi mereka untuk referensi di masa mendatang. Yang terakhir, berbagi resep. Pengguna dapat berbagi resep favorit mereka melalui media sosial atau pesan langsung pada teman dan keluarga. Baik, next. Dan selanjutnya ada pula kebutuhan fungsionalnya. Yang pertama, halaman utama. Tampilan berada dengan gambar makanan menarik dan menampilkan fungsi pencarian, tombol navigasi ke halaman kategori resep, resep terpopuler, resep baru, dan profil pengguna. Halaman kategori resep. Daftar kategori resep seperti masakan lokal, internasional, vegetarian, masakan penutup, dan lain-lainnya. Pengguna dapat menavigasi kategori yang diminta untuk menemukan resep. Selanjutnya, halaman pencarian. Kotak pencarian dengan tombol pencarian untuk mencari resep berdasarkan kata kunci. Hasil pencarian berdasarkan kata kunci dengan thumbnail resep dan judulnya. Pengguna dapat mengklik hasil pencarian untuk melihat detail resep. Yang terakhir, halaman resep terpopuler dan baru. Daftar resep terpopuler atau terbaru dengan thumbnail dan judul resep. Pengguna dapat mengklik resep untuk melihat detailnya. Baik, sekian topik yang telah kami sampaikan. Saya tutup dengan terima kasih.